ya, saat Ustazah menjelaskan, silakan mic-nya dimatikan dulu ya sementara. Nanti kalau Ustazah bilang ada yang bertanya atau misalnya jawab salam atau berdoa, silakan dibuka mic-nya, setelah itu ditutup lagi ya. Jadi saat Ustazah menjelaskan, silakan dimatikan dulu mic-nya. Kenapa? Karena di semester 2 itu materinya sudah agak lumayan sulit atau agak susah dari di semester 1 ya, karena sudah masuk yang namanya pola kalimat ya, di mana dia bersambung-sambung, tidak satu-satu. Jadi diperhatikan baik-baik ya. Kalau bisa juga kameranya dibuka ya. Yang baru masuk Ustazah mohon maaf kalau kameranya tertutup, karena kalau untuk di laptop Ustazah kameranya rusak ya. Kalau boleh kalian dibuka kameranya ya. Oke, sudah ya Ustazah mulai. Kita ya Nak, kenapa? Ada yang mau bertanya? Atau ada yang sama? Nanti di slide, Kenapa Nak? nanti di slide Ustazah ada soal kah? Ya, setiap pekan ada soal ya. Paling banyak 10 soal ya. Satu pertemuan itu 10 soal, kecuali pekan ketiga review sebelum ulangan itu ada 20 soal seperti kayak ulangan ya. Oke, Ustazah mulai ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Sikap berdoa, doa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Kepalanya ditundukkan. Oke, doa sebelum belajar bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ilma warahmah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri. Qawli amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ya Ustazah, matikan mic-nya dulu. Ustazah mau jelaskan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Yes. Allahu Akbar. Berarti masih semangat ya. Oke, Ustazah mulai ya. Silakan Ustazah, mohon maaf Ustazah matikan mic-nya dulu. Ustazah mau share screen ya. Diperhatikan baik-baik ya, karena ini materinya sudah agak sulit ya. Oke, bab 6 ya. Kita mempelajari tentang alatul muwasilati atau alat transportasi. Ingat ya, alat transportasi itu seperti apa Ustazah? Nah, perhatikan gambarnya di sini. Ada delman, ada kapal laut, ada kereta api, dan banyak lagi nanti kita pelajari ya. Tapi dalam bahasa Arab. Nah, kenapa Ustazah kita harus belajar alat transportasi dalam bahasa Arab? Supaya kita bisa dapat mengenal bunyi mufradat atau kosakata terkait alat transportasi, baik secara lisan ataupun tulisan. Ya, berarti kalian bisa tahu tuh beberapa kosakata tentang alat transportasi yang biasanya bahasa Indonesia, bahasa Arab. Nah, sekarang bahasa Inggris, tapi sekarang bahasa Arab. Yang kedua, mengenal isim ma'rifah selain dengan alif lam, yaitu domir pada tema alat transportasi. Ya. Selanjutnya, mengenal isim domir muttasil atau munfasil. Nah, artinya ini adalah mutasil yang bersambung. Antara Ustazah udah lupa ya. Antara dia mutasil itu bersambung, munfasil itu tidak bersambung. Nanti kita pelajari ya pada tema alat transportasi. Nah, yang terakhir, kenapa kita harus belajar alat transportasi, Ustazah? Karena kita mengenal makna, misalnya ya, ada kosakatanya misalnya sayyarotun ya, berarti kita tahu arti dari kata sayyarotun itu adalah mobil ya, berarti kita dapat mengenal makna dari ujaran kata dan jumlah sederhana tentang alat transportasi ya. Seperti ini nih banyak nih, ada delman, kereta api, ada mobil, ada
kapal laut, sepeda, dan lain-lain lagi ya. Oke, ini perhatikan ya. Ustazah zoom dulu sedikit. Kita lihat. Nah, ini contoh percakapan yang ada di dalam bab 6. Ustazah terjemahkan ya. Umar bertanya, "Mahazihi, apa ini?" Ya, Isa menjawab, "Hazihi darrojatun." Nah, Isa menjawab, "Ini adalah sepeda ontel atau sepeda saja bisa ya. Tapi dalam bab ini atau alat transportasi ini kita menyebutnya sebagai sepeda ontel ya. Darrojatun artinya sepeda ontel ya. Umaru atau Umar, hal hazihi darrojatuka? Apakah ini sepeda ontelmu? Nah, Isa menjawab, "Naam, ya, ini hazihi darrojati." Berarti ini sepedaku. Perhatikan nih, ada kata ya sukun dengan ka. Nah, nanti kita pelajari itu artinya apa, Ustazah ya. Selanjutnya, Umar bertanya lagi, "Hal tilka darrojatuka? Apakah itu sepeda ontelmu?" Isa menjawab lagi, "La, tidak. Tilka darrojatu akhi." Nah, itu sepeda ontel saudariku. Nah, saudariku ya di sini laki karena tidak ada huruf taknya. Akhi saja, ada akhi, ada ukti. Kalau ukti berarti perempuan. Nah, kalau akhi berarti laki. Selanjutnya ada Isa lagi menjawab ya. Mana tadi itu? Isa ya, Isa, "Naam, tilka." Yang ini ya. Umar, "Hal tilka sayuratka abika?" Maksudnya, hal apakah tilka itu sayyaratu abika? Apakah itu mobil ayahmu? Ya. Ini Umar bertanya sama Isa. Isa menjawab, "Naam, ya, tilka sayyaratu abi." Ya, itu mobil ayahku. Titik di sini ya. Sayyaratuhu, mobilnya, kabirotun, mobilnya besar ya. Nah, Umar bertanya lagi, "Hal tilka jawalatu ummika?" Apakah itu sepeda motor ibumu? Nah, di sini dia bertanya lagi. Tadi sudah sepeda, sudah mobil. Sekarang yang ditanyakan sepeda motor ya atau motor. Isa menjawab, "Naam, iya. Tilka jawalatuha, itu sepeda motornya. Jawalatuha jamilatun." Nah, sepeda motor ibunya itu bagus. Ingat ya, tadi kabirotun besar, jamilatun artinya bagus atau indah. Nah, karena ini mobil berarti bagus. Umar bertanya lagi nih, "Hal tilka sayyarotun?" Nah, apakah itu mobil ya? Sayyarotun itu mobil. Isa menjawab, "La, tidak. Tilka arobatun." Nah, arobatun itu artinya delman. Tidak, itu adalah delman ya. Berarti dia yang tadi tunjuk itu bukan mobil, tapi delman yang ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kosakata ya. Yang pertama ya, perhatikan baik-baik. Yang paling penting itu untuk bahasa Arab pasti kita kembali lagi ke kosakatanya ya. Oke, Ustazah sebutkan. Sayyarotun artinya mobil ya. Sayyarotun artinya mobil. Jawalatun ya, jawalatun artinya sepeda motor. Darrojatun, ingat ya, sayyarotin mobil, jawalatun sepeda motor, darrojatun artinya sepeda ontel ya, sepeda ontel. Keempat, arobatun artinya delman, ingat ya, delman, yang kuda itu ya, yang ada bapak-bapak bawa kuda di belakangnya kayak mobil kayu-kayu ya, seperti itu. 5, safinatun kapal, toirotun pesawat, kitorun kereta api, hafilatun bus, kubetonun
artinya kapten atau nahkoda yang mengetuai, misalnya dalam satu kapal kapal laut itu, misalnya mereka berlayar ada yang namanya nahkoda atau kapten ya, ketua. Oke, selanjutnya al-bahru atau bahru artinya laut. Nah, ini kabirotun besar. Nah, kadang kita ketemu juga nih yang kata akbarun atau kabirun, ya sama aja artinya besar. Yang membedakan adalah kalau kabirun itu jamak muzakkar, kalau kabirotun itu muannas karena ada tamar butonya di sini ya. Selanjutnya nomor 12, jamilatun artinya bagus ya. Nomor 13, ahun. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ahun, saudara laki-laki. Uhtun, saudara perempuan. Ya, jangan kebalik. Kalau perempuan pasti ada taknya atau tamar butonya ya. Selanjutnya, ini sudah dari awal ya, semester 1. Huwa artinya dia laki-laki. Ya, dia perempuan ya, dia perempuan, dibedakan huwa dan hiya. Oke, selanjutnya ada kosakata yang baru. Anta. Nah, anta kamu laki-laki. Anta kamu laki-laki. Nah, ini kebalikannya. Anti kamu perempuan. Anti kamu perempuan ya. Hu saja kemarin saya bilang ya, kalau huwa katanya bersambung dengan kata lain menjadi hu. Nya artinya nyah laki-laki. Ha nya perempuan. Nah, kah yang kita akan pelajari hari ini kah mu laki-laki, ki mu perempuan. Ya, ini seperti yang sebelumnya. Hazihi artinya ini perempuan. Haza ini laki-laki. Jadun kakek. Jaddatun nenek. Abun ayah. Umun artinya atau amun ibu. Fi artinya di atau di dalam. Yang terakhir ada ana ya. Berarti artinya saya ya. Pasti semuanya sudah tahu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pola kalimat. Oke, diperhatikan nih yang paling penting ya, yang biasanya kalau ulangan pasti yang kebanyakan salah di bagian ini. Jadi diperhatikan baik-baik nah ya. Nah, yang pertama bisa saya jelaskan. Ana atau artinya saya, kata ganti orang pertama tunggal dalam bentuk munfasil. Ya, ini kalau tidak bersambung yang saya bilang tadi ya, ada munfasil, ada muntasil. Mutasil itu bersambung, kalau munfasil tidak bersambung. Diperhatikan ya. Nah, dalam bentuk mutasil atau bersambung dengan kata yang lain berubah menjadi ya sukun. Ingat ya. Jadi ana kalau tidak bersambung, misalnya ana, misalnya contohnya katanya ya, ana tilmizun, saya murid. Berarti tidak bersambung di sini ya, dia pakai ana, tidak pakai ya sukun. Nah ya, perhatikan contohnya. Ingat kalau ana tidak bersambung, kalau ya sukun bersambung ya. Ingat, ana tilmizun. Nah, ana di sini ya, Ustazah pakai coret dulu ya. Di sini ananya tidak bersambung, jadi dia menulis ana. Yang artinya ana tilmizun, saya murid atau seorang murid ya. Oke, selanjutnya ismi. Nah, ya sukun berarti dia bersambung dengan kata lain dari kata ismi ya. Berarti dia berubah menjadi ya sukun yang artinya sama dengan ana. Kenapa menjadi ya sukun, Ustazah? Karena dia bersambung dengan kata ini, kata isminya ya. Jadi berubah menjadi bukan ismi ana, tapi menjadi ismi ya, karena dia bersambung dengan kata yang lain. Seperti itu ya. Jadi kalau bersambung menjadi ya sukun ya. Jadi menjadi ya sukun. Yang ini dengan ini kalau bersambung ya. Nah, ismi Hasan, nama saya Hasan. Hazihi darrojatina, ada huruf ya sukun lagi. Nah, di sini artinya ini sepeda saya. Nah, karena bersambung dengan kata darrojati tadi, darrojatun itu tadi artinya sepeda. Berarti dia bersambung dengan kata ana menjadi ya sukun. Kalau bersambung, nah kalau misalnya tidak bersambung Ustazah ya tulis saja a. Nah,
ya. Nah, enggak usah tulis lagi. Kecuali ada kata di depannya, misalnya ana ana tilmizun ismi, misalnya ismi berarti ada ya sukunnya seperti ini, jadi disambung berubah menjadi ya sukun ya. Tahu ya, berarti kalau ana tidak bersambung ya, tidak bersambung. Oke, selanjutnya anta, yang kata baru lagi. Anta artinya kamu laki-laki. Nah, kamu laki-laki ya. Kata ganti orang kedua tunggal dalam bentuk mufasil atau tidak bersambung. Berarti anta berdiri sendiri ya, tidak ada sambungannya. Dan dalam bentuk mutasil atau ketika dia bersambung ya, bersambung dengan kata lain, berubah menjadi ka. Nah, perhatikan kalau ada kata anta dan ia bersambung dengan kata lain, berarti berubah menjadi huruf K. Nah, kita lihat contohnya ya. Saya lihat dulu. Nah, anta tilmizun. Berarti kamu murid. Jadi tidak usah disambung. Kamu murid ya. Bersambung ketika ismuka. Nah, nama saya berarti harus disambung. Ananya ku-nya itu, kataku itu ada di belakang. Kalau kata saya dan ku itu ada di depan, tidak usah disambung. Kalau disambung, kalau kataku atau saya ada di belakang kata sebelumnya. Contohnya ini. Ismuka Salman. Nah, nama kamu Salman. Ingat ya, nama kamu Salman berarti dia bersambung menjadi huruf K ya. Kalau kamu laki-laki anta. Ketika bersambung menjadi K saja. Berarti dia bersambung dengan ismuka, nama kamu. Hazihi darrojatuka. Nah, di sini ini sepeda kamu. Nah, kamunya ada di belakang. Berarti bukan di depannya. Kalau di belakang berarti dia bersambung. Jadi kita tulis huruf K saja. Bukan anta ya, bukan anta. Jadi ingat ya, kalau ananya atau saya atau aku itu di depan tidak bersambung. Kalau bersambung ketika dia di belakang atau ada kata sebelumnya, ya. Oke. Selanjutnya sudah kata anta, ada yang namanya anti. Anti itu kamu perempuan ya. Tadi untuk laki-laki, sekarang untuk perempuan ya. Oke, kamu atau kamu perempuan kata ganti orang kedua tunggal dalam bentuk mufasil, yaitu tidak bersambung ya, tidak ada kata yang lain. Dan dalam bentuk mutasil ketika bersambung menjadi ki. Nah, tadi kalau laki-laki ka, kalau perempuan ki. Ayo kita lihat contohnya lagi. Anti, nah antinya di depan ya. Kamu perempuan berada di depan, berarti tidak usah disambung karena dia ada di depan ya. Anti tilmizatun, kamu murid. Nah, di sini nama kamu. Nah, nama kamu itu ada kata sebelumnya, ada nama ya. Berarti kita sambung, ketika disambung berubah menjadi huruf ki karena perempuan. Nah, di sini ismuki Fatima. Nama kamu di sini salah ya, bukan Salman. Nama kamu Fatima, ya. Hazihi darrojatuka. Nah, di sini sebelum kata kamu ada kata sepeda, berarti kita menggunakan kata sambung atau katanya disambung menjadi huruf ki ya. Ingat, kalau pakai yang bersambung ketika ada kata sebelumnya ya, jangan keliru. Kalau dia sudah ada di depan tidak usah disambung, pakai kata aslinya. Oke, selanjutnya ini masih ada lagi 3 yang kayak sebelumnya ya, ini sudah kita pelajari ya. Huwa kata ganti ketika ketiga tunggal dalam bentuk mufasil ya, dan dalam bentuk mutasil atau bersambung. Ini sudah ya kita jelaskan kemarin, berubah menjadi hu. Kalau huwa bersambung menjadi hu ya. Ingat ya, tadi anta menjadi ka, anti menjadi ki, ana menjadi ya sukun. Berarti sekarang ada huwa, berarti sudah 4 ya, ada 4. Huwa kalau disambung menjadi hu. Kita lihat contohnya ya. Contohnya zalika akhi. Nah, itu saudaraku. Ada titik ya di sini sebenarnya ya, titik dia lupa.
Nah, huwa, nah di sini huwa tidak ada kata sebelumnya karena di sini sudah titik, ya, seperti yang di sini titik. Jadi dia menggunakan kata yang tidak bersambung. Huwa tilmizun, dia murid. Nah, ini namanya ismuhu. Nah, di sini sebelum ada katanya, ya, ada kata nama, makanya dia disambung. Kalau disambung, huwa menjadi hu di sini ya, berarti kita menggunakan hu. Ismuhu Hasan, namanya Hasan. Nah, contohnya ini lagi. Darojatuhu. Nah, di sini ada kata darojatuhu sebelum hu, makanya disambung menjadi hu, ya. Oke, selanjutnya. Karena tadi untuk laki-laki, sekarang untuk perempuan. Ya, sekarang untuk perempuan. Dia kata ganti orang ketiga tunggal kalau tidak bersambung. Nah, kalau bersambung seperti yang sebelumnya menjadi ha. Ingat ya, laki-laki, dia perempuan, ha. Kalau dia laki-laki, hu. Ya, jadi jangan kebalik. Huwa, hu, hia, ha. Itu yang harus dihafal ya. Oke, contohnya tilka ukti ismuha Maryam. Nah, di sini pakai ha karena sebelumnya ada nama, ada kata nama dan namanya Maryam, seorang perempuan. Makanya kita menggunakan ha ya ketika bersambung. Hiya tilmizatun. Nah, kata hiya sebelumnya tidak ada kata karena sudah ada titik. Jadi kita menggunakan kata yang tidak bersambung. Artinya dia murid, dia perempuan murid. Nah, ini lagi. Darojatuha, kenapa memakai darojatuha Ustazah? Karena tadi yang punya sepeda itu adalah si Maryam, perempuan. Makanya menggunakan ha. Dan dia ada kata sebelumnya, jadinya bersambung, kita menggunakan ha. Ini sepedanya, berarti sepedanya Maryam ya. Oke, yang terakhir. Yang terakhir, fi, ini pasti sudah tahu ya, karena dari kelas 1 pasti sudah pelajari fi. Artinya adalah di dalam, adalah salah satu huruf jar. Setiap isim atau kata yang didahului huruf jar harus majrur. Ustazah, majrur itu apa? Harus di kasro ya, barisnya di bawah. Salah satu tanda jar adalah harokat kasrah pada huruf terakhir dari isim yang didahului huruf jar. Ya, ini contohnya. Ya, al-bahru. Saya kasih turun dulu ya. Al-bahru nih safinati fi bahri. Berarti katanya yang terakhir ini di kasro karena ada kata fi sebelumnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita latihan soal? Ada yang mau ditanyakan? Boleh menyalakan mic-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Karena waktunya tinggal 10 menit lagi. Sebelum kita membahas soal. Tidak ada. Oke, Ustazah kasih contoh soal ya. Nih, yang pertama, Ana Hasan. Nah, di sini tidak bersambung. Kalau bersambung, katanya pakai huruf apa? Ada yang ingat? Ana tidak bersambung. Kalau bersambung pakai huruf apa tadi Ustazah bilang? Ada yang masih ingat? Ana kalau bersambung, tidak bersambung. Kalau bersambung pakai apa? Tadi saya bilang yang pertama sekali. Pakai. Ada yang bisa jawab? Pakai apa? Jawabannya A, B, C, atau D. Yang mana yuk? Ada yang masih ingat? A, kalau tidak bersambung. Kalau bersambung kita lihat apa tadi? Jadi apa kalau dia bersambung? Ada yang ingat? Aja udah cukup. Ada? Malika? Ponita, pakai apa tadi kalau bersambung dari huruf ana? Iya. Apa? A. Tadi udah ada hampir benar ya. Kita menggunakan ya sukun. Berarti kita cari ana kalau bersambung ya. Tidak bersambung. Kalau bersambung kita menggunakan ya sukun. Berarti kita lihat di jawabannya yang mana menggunakan ya sukun. Nah, kebetulan yang pertama di sini menggunakan ya sukun, berarti jawabannya adalah alif. Karena di sini ada ya sukun, karena dia bersambung, karena ada kata sebelumnya. Hazihi jawalati, berarti jawabannya adalah A. Ya, jangan keliru nak ya. Oke, yang kedua. Haza abi.
Wahazihi. Abi laki-laki atau perempuan? Dari kata Laki-laki. ya, jadi laki-laki huwa ya. Huwa kalau tidak bersambung. Kalau huwa bersambung menjadi huruf apa? Yo, ada nih. Yang mana? Ada yang tahu? Kalau huwa tidak bersambung. Kalau bersambung pakai apa? Iya, betul. Hu ya, Sekar. Betul, Sekar. Hu. Jawabannya adalah D. Betul, Sekar. Hu berarti tuhu dari kata huwa ya. Huwa kalau tidak bersambung. Kalau bersambung dengan kata lain di sini menjadi tuhu. Betul ya, Sekar? Masya Allah, Sekar. Pinter ya. Oke, betul. Sudah ada yang bisa. Selanjutnya yang terakhir. Tilka ummi. Ya, ingat ummi laki-laki atau perempuan? Ummi wahazihi dan Perempuan. Jadi hiya. Kalau hiya dia tidak bersambung. Kalau bersambung hiya menjadi apa? Ayo. Hiya tidak bersambung. Ya, betul ya. Ha berarti betul ya, Malika betul. Jawabannya adalah B. Karena kalau hiya tidak bersambung, kalau bersambung menjadi ha. Betul nggak ya? Sudah ada yang bisa memahami ya. Berarti betul. Kalau hiya tidak bersambung, kalau ha itu bersambung. Betul ya? Berarti sudah ada yang paham. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari Ustazah? Tidak ada. Yakin ya yang tidak ada ditanyakan? Ustazah. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan bisa japri Ustazah. Ustazah, Ana belum mengerti atau kurang mengerti boleh ya. Japri Ustazah, enggak usah malu-malu. Ya. Oke, yakin tidak ada yang mau ditanyakan lagi, Nak? Tidak. Betul ya, tidak ada yang mau ditanyakan. Ustazah sudah, kita waktunya tinggal 5 menit lagi. Yakin tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sudah ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya enggak apa-apa. Berarti kalau misalnya malu bertanya di sini enggak apa-apa, nanti silakan japri misalnya kalau mau bertanya sama Ustazah ya. Oke, sekian dari Ustazah. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa difahami. Kalau kurang difahami bisa langsung menjapri Ustazah. Dan terima kasih karena sudah mengikuti Zoom hari ini. Sekian dari Ustazah. Kita berdoa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yakin ya tidak ada ya, kita berdoa dulu ya. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu. Ya, sikap berdoa. Sikap berdoa. Angkat kepalanya Ditundukkan. Oke, sudah ya. Doa setelah belajar bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah ya, sekian dari Ustazah. Semoga sehat selalu. Jangan lupa sholatnya jangan pernah tinggal. Hafalannya dimurajaat terus. Pelajarannya juga dikerjakan tepat waktu. Jangan suka nunda-nunda. Karena kalau nunda nanti tugasnya numpuk ya. Ayo yang belum remedial silakan remedial ya Nak ya. Nanti Ustazah kasih nilainya enggak ada 0 ya. Yang belum remedial, yang belum ngerjain tugas 1 sampai 2 3 silakan dikerjakan ya. Ustazah tunggu. Dan silakan dibuka site Ustazah mengerjakan tugas hari ini ya. Silakan dibuka pertemuan 1 tanggal 9 Februari ya. Dicari soalnya ada yang Ustazah sudah kerjakan. Iya, yang sudah kerjakan Amam, Malika dengan siapa lagi tadi? Nah, siapa ya? 3 orang yang kerjakan. Oh, Nadif, Amam, dan Malika. Alhamdulillah nilainya bagus-bagus ya. Jadi yang lain silakan dikerjakan, gampang. Ana juga sudah dikerjakan. Oh iya, berarti Ustazah, tapi skornya masih belum keluar. Oh iya, berarti Sekar sudah mengerjakan juga. Terima kasih yang sudah mengerjakan. Skornya belum keluar. Enak, nanti Ustazah periksa lagi ya. Oke, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Sehat terus. Waalaikumsalam. Salam.